Ya, para siswa sekalian, selamat berjumpa pada pembelajaran video sosiologi. Ya. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan pendampingan dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Kepada para siswa, materi hari ini ya masih melanjutkan materi sebelumnya. Maka untuk itu Bapak ya merasa untuk perlu mengingatkan apa materi pada pertemuan sebelumnya ya. Apa pertemuan sebelumnya, yaitu kita membahas tentang bentuk-bentuk konflik sosial ya. Mungkin Anda masih ingat bentuk-bentuk konflik sosial itu apa saja ya. Nah, berdasarkan bentuknya konflik itu dibedakan menjadi 4 ya. Satu berdasarkan dampaknya ya. Anda masih ingat yang positif dan negatif atau konstruktif dan destruktif ya, berdasarkan dampaknya. Kalau berdasarkan cakupannya, ada yang konflik secara vertikal dan ada konflik secara horizontal. Yang vertikal itu berarti konflik yang terjadi yang antara derajat yang bawah dengan derajat yang ada di atasnya ya. Sedangkan konflik horizontal, konflik yang melibatkan orang-orang yang memiliki derajat yang sama ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga berdasarkan cakupannya ya, berdasarkan wilayahnya, berdasarkan wilayahnya, yaitu konflik itu bisa terjadi wilayah yang sempit, maka ini dikategorikan sebagai konflik lokal ya. Tapi ada yang lebih besar lagi, maka itu konflik nasional. Lebih besar lagi, maka itu konflik internasional. Apabila konflik itu melibatkan beberapa negara ya. Begitu pula konflik dalam wilayahnya nasional, berarti konflik itu yang terlibat adalah ya berbagai wilayah ya, berbagai provinsi ya. Kemudian yang konflik lokal itu hanya melibatkan wilayah tertentu yang lebih sempit. Misalnya pernah terjadi tawuran antara kelompok pemuda di ya tempat tertentu dengan tempat lain tanpa melibatkan kelompok-kelompok lain dalam batas wilayah yang lain ya. Dan yang keempat apa? Yang keempat berdasarkan subjeknya ya. Subjeknya adalah diri kita ya. Ada 3. Diri kita konflik dengan diri kita sendiri, konflik impersonal ya. Kita punya kedudukan, punya status, kadang-kadang ada konflik personal ya. Kemudian konflik yang subjek yang kedua, konflik ya antar personal, individu dengan individu yang lain. Dan yang ketiga, konflik individu dengan kelompok. Jadi itu ya materinya. Baik, kita lanjutkan pada materi inti pertemuan ini. Mari kita lihat ya PowerPoint atau capture yang Bapak tampilkan ini. Ya, para siswa, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di mana kita akan melihat capture atau PowerPoint yang membahas
terkait dengan adanya konflik. Cuma di dalam pembahasan ini ya kita lebih meningkat lagi, bahkan bukan hanya kekerasan ya, tapi lebih dari konflik, maksud Bapak, yaitu konflik sudah tidak terkendali lagi, konflik sudah mengarah kepada suatu kekerasan ya. Jadi biasanya konflik yang tidak terkendali, konflik yang tidak bisa dikelola dengan baik, itu akan menimbulkan kekerasan ya. Apa itu yang dimaksud dengan kekerasan ya? Nah, kekerasan adalah tindakan individu atau kelompok, baik sengaja maupun yang tidak disengaja, untuk melukai atau mencederai orang lain secara fisik maupun non fisik ya. Misalnya menyerang, mencederai mental seseorang, dan bisa juga ya seseorang itu mendapatkan sanksi dari orang banyak atau dikenal dengan adanya kekerasan secara sosial ya. Baik, kekerasan itu bisa dilakukan seseorang ya, tapi juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang ya. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa melukai, mencederai, bahkan bisa mencelakakan pihak lain secara fisik ya, tapi juga secara non fisik, yaitu kekerasan mental ya, atau orang menyebut dengan kekerasan verbal, di mana kekerasan ini terjadi karena sudah meningkat menjadi suatu kegiatan teror ataupun ancaman, intimidasi ya. Nah, orang menjadi takut ya, orang menjadi tidak tenang, orang menjadi cemas. Secara fisik dia tidak, tapi kecemasan ya, luka batin inilah yang membuat dia hidup tidak tenang ya. Baik ya, itu mengenai pengertian dari kekerasan, tindakan yang dilakukan individu, bisa sekelompok orang, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang bertujuan untuk mencelakai orang lain, mencederai orang lain, baik secara fisik maupun non fisik ya. Nah, yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk kekerasan. Ternyata di dalam kehidupan masyarakat sering kita menjumpai bentuk-bentuk kekerasan yang kita sadari ya, ataupun mungkin tidak disadari ya. Sekarang dengan adanya materi ini yang saya berikan kepada para siswa akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan apa yang terjadi di dalam kehidupan suatu masyarakat ya. Mari kita lihat bentuk-bentuk kekerasannya ya. Bentuk kekerasan yang ada di dalam masyarakat ya bisa berdasarkan bentuknya itu sendiri. Kekerasan masyarakat bisa didasarkan dari cara melakukan kekerasan. Dan yang ketiga, bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat berdasarkan subjeknya atau pelakunya. Jadi ada 3 bentuk kekerasan yang berdasarkan bentuknya itu sendiri. Yang berikutnya, bentuk kekerasan yang ada di dalam masyarakat berdasarkan caranya, cara-cara melakukan tindakan kekerasan mestinya. Dan yang berikutnya, bentuk kekerasan berdasarkan subjeknya. Artinya
keterlibatan pelaku yang ada di dalam kekerasan itu sendiri. Ya, baik, mari kita melihat pemahaman satu persatu dari masing-masing bentuk tersebut. Ya, satu adalah bentuk kekerasan berdasarkan caranya. Ya, bentuk kekerasan berdasarkan caranya. Apa saja? Ya, yang pertama bentuk kekerasan dengan cara langsung, ya, dilakukan melalui kontak langsung antara individu dengan individu atau individu dengan sekelompok, ya, seperti yang ada pada gambar tersebut, ya, di mana dua orang sedang melakukan kekerasan, bisa juga kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik, ya. Nah, kekerasan yang langsung atau direct violence ini, ya, dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Kalau kekerasan fisik, dia akan diketahui cedera atau luka-lukanya dari korban, ya. Atau dia mendapatkan kekerasan non fisik atau mental, dia akan menunjukkan wajah ketakutan atau kecemasan, ya, karena intimidasi ataupun pengancaman ataupun bentuk yang kekerasan non fisik ini, ya, biasanya lebih mendalam, ya. Nah, ini berdasarkan caranya secara langsung, ya. Kemudian yang berikutnya kekerasan secara tidak langsung. Jadi di sini antara pelaku dengan korban tidak ada tatap muka. Biasanya melalui media, bisa surat, bisa SMS, bisa WA, bisa bentuk gambar, ya, bisa bentuk gambar, ya. Nah, kekerasan yang tidak langsung ini, ya, identifikasinya atau ciri-cirinya dilakukan melalui perantara atau media, surat, WA dan sebagainya yang sudah Bapak katakan tadi. Yang kedua, pelaku tidak ketemu secara langsung, ya. Orang meneror, ya, kalau ketemu langsung akan ketahuan. Makanya dia tidak sengaja tidak menampakkan, ya, diri supaya tidak diketahui. Nah, karena yang diteror tadi tidak mengetahui siapa yang meneror, dia menjadi cemas, ya. Baik, yang berikutnya yaitu berdasarkan subjeknya, ya, bentuk kekerasan berdasarkan pelakunya yang seperti Bapak jelaskan tadi. Siapa-siapa saja bentuk kekerasan yang mendasarkan pada pelakunya. Yang pertama, kekerasan dapat dilakukan oleh individu atau seseorang, ya. Ini bisa terjadi dengan cara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini adanya kekerasan, ya, kekerasan antar individu, ya, kekerasan yang dilakukan individu kepada individu yang lain. Atau bisa juga kekerasan dilakukan secara kolektif, ya, secara kolektif, secara berkelompok, ya. Ini bisa terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung, ya. Jadi antara kelompok, ya, saya ambilkan contoh antara kelompok pemuda yang satu dengan kelompok pemuda yang lain, ya, sehingga terjadi konflik dan konflik akhirnya meningkat menjadi kekerasan antara kelompok yang berbeda tadi. Maka dalam hal ini bisa
kategorikan bentuk kekerasan berdasarkan subjek kekerasan kolektif, ya, kepada para siswa semua. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu berdasarkan bentuknya, ya, berdasarkan bentuknya, ya. Jadi satu berdasarkan caranya, dua berdasarkan subjek atau pelakunya, yang ketiga ini berdasarkan bentuknya, ya. Jadi kekerasan, ya, didasarkan bentuknya. Satu adalah kekerasan fisik, ya, yaitu mencederai fisik atau badan, ya. Nah, bentuk kekerasan fisik ini biasanya melibatkan sentuhan fisik antara pelaku dengan korban, ya. Kemudian juga kekerasan itu dilakukan dengan menggunakan benda, bisa senjata, bisa alat pemukul, ya, bisa pentungan dan sebagainya, ya, atau dengan menggunakan anggota tubuh, tangan, memukul, menampar dan sebagainya. Nah, itu bentuk kekerasan fisik. Kemudian yang kedua, bentuk kekerasan non fisik, ya. Bentuk kekerasan non fisik adalah kekerasan yang tidak dapat dilihat karena tidak melibatkan sentuhan fisik. Kegiatan teror, kegiatan intimidasi atau pengancaman, ya. Karena teror itu dilaksanakan atau dilakukan secara tidak terang-terangan, maka kekerasan itu tidak dapat terlihat, namun yang kita ketahui langsung pada korbannya atau akibat dari non fisik tersebut, ya. Yang ketiga, kekerasan struktural. Bentuk kekerasan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem kebijakan, ya, hukum, ya, sistem ekonomi atau tata kebiasaan masyarakat, ya. Kekerasan struktural ini biasanya dilakukan oleh penguasa, pemimpin, atau mungkin ya, karena kekerasan ini memang didasari oleh orang-orang yang memiliki kekuatan berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya kekuatan. Akhirnya dia menggunakan sistem kebijakan atau mungkin menciptakan atau pembuatan undang-undang atau hukum yang merugikan pihak lain yang lemah, atau dengan menggunakan ekonomi, kemampuan ekonomi, ya, menggunakan pengaruh orang lain yang didasarkan kepada kemampuan ekonomi, ya, atau bisa juga tata kebiasaan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu kekerasan kultural, ya. Kekerasan kultural ini disebabkan oleh kultur budaya suatu masyarakat atau stereotip, ya. Jadi di dalam kekerasan kultural ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki budaya-budaya tertentu, yang memiliki budaya yang identik atau stereotip, ya. Biasanya di sini karena itu sudah membudaya atau kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun dipertahankan sehingga korbannya tidak merasa bahwa itu sebagai kekerasan, ya, yang dilakukan oleh pihak lain, ya. Demikianlah materi yang Bapak paparkan mengenai kekerasan dan bentuk-bentuk
kekerasan. Mudah-mudahan apa yang Bapak paparkan tadi bisa Anda cerna dengan baik, ya, dan bisa Anda pahami serta bisa Anda lihat di dalam suatu realita kehidupan nyata di masyarakat. Ya, apabila Anda sudah bisa melihat realita dalam kehidupan nyata tentang bentuk kekerasan dan praktek-praktek kekerasan yang terjadi di masyarakat, maka Anda bisa menghubungkan antara teori yang Bapak berikan tadi dengan realita kejadian yang ada di masyarakat. Maka untuk pendalaman materi ini, Bapak memberikan penugasan kepada Anda semua, tapi penugasan ini dikerjakan secara kelompok, satu kelompok 3 orang, ya. Seandainya 4 ya nanti dibagi 2, berarti 2-2. Seandainya 5 ya 1-2 orang, satunya 3 orang, ya. Nah, penugasannya apa? Yaitu penugasannya Anda diminta memberikan suatu contoh, ya, kekerasan yang Anda jumpai di sekitar Anda. Ya, Anda mencari contoh kekerasan yang terjadi di sekitar kita, ya, di sekitar masyarakat kita. Ya. Nah, dari kekerasan yang Anda jumpai kemudian Anda deskripsikan. Ya. Anda jelaskan, Anda gambarkan bagaimana kekerasan itu terjadi. Ya. Kalau sudah Anda gambarkan bagaimana proses kekerasan itu terjadi, kemudian analisa kekerasan, ya. Kira-kira bentuk kekerasan yang mana dari deskripsi yang Anda gambarkan tadi? Apakah didasarkan bentuk kekerasan, ya, bagaimana subjeknya, bagaimana cara kekerasan itu terjadi, dan yang ketiga, bentuk kekerasan itu bagaimana? Apakah kekerasan fisik atau kekerasan non-fisik, atau bentuk kekerasan yang lain, kekerasan kultural atau budaya maupun kekerasan struktural, ya. Itu yang menjadi penugasan, ya. Saya kira sampai di sini dulu sebelum Bapak tutup. Ya, Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan, ya, laksanakan protokol kesehatan dengan cara 3M, ya, memakai masker di dalam melaksanakan kegiatan, sering-sering mencuci tangan, ya, hindari kerumunan dengan social distancing atau jaga jarak, ya, di dalam melaksanakan kegiatan. Sampai di sini, terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.